Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul Rumah Tua di Tengah Hutan, memasuki part yang ketiga. Jadi, untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya. Cerita kali ini ditulis oleh Ed Horror, nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana kisahnya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Risa, sekarang apa yang harus kita lakukan? Tanya Putri. Belum sempat Risa menjawab, tiba-tiba terdengar suara dari belakang mereka. Hahaha, akhirnya aku temukan juga kalian, ucap suara itu. Mendengar suara itu, sontak saja membuat Risa dan juga teman-temannya menoleh ke belakang. Dan alangkah terkejutnya mereka, ternyata suara yang berasal dari belakang mereka adalah suara si nenek. Nenek, ucap Andre gemetaran. Karena terkejut, nenek itu tiba-tiba menemukan mereka. Sudah aku pastikan, kalian tidak akan bisa keluar dari hutan ini. Hahaha, ucap si nenek itu sambil tertawa. Kami pasti akan bisa keluar dari hutan ini. Kamu lihat saja wanita biadab, ucap Risa. Risa langsung menarik tangan Putri dan berteriak, ayo lari. Andre juga segera menarik Tony. Mereka berempat berlari sekencang-kencangnya untuk menghindari nenek jahat itu. Hei, mau kemana kalian? Berhenti, ucap nenek itu sambil berlari mengejar Risa dan teman-temannya. Ayo, kita harus cepat. Jangan sampai nenek itu menangkap kita, ucap Risa. Mereka berempat terus saja berlari sampai akhirnya Risa terjatuh karena tersandung batu. Aduh, sakit banget nih kaki gue nih, ucap Risa. Loh Riz, lo kenapa? Tanya Putri yang berhenti berlari. Begitu juga dengan Andre dan Tony. Risa, kamu kenapa? Ucap Tony dengan panik karena melihat bidadarinya jatuh dan kesakitan seperti itu. Astaga Riz, lo gak apa-apa kan? Ayo bangun, ucap Andre sambil membantu Risa untuk berdiri. Aduh, gak bisa Andre, kaki gue sakit banget nih, ucap Risa. Gue yakin lo bisa Riz, ayo gue bantu berdiri, ucap Andre yang membantu Risa berdiri. Namun Risa tidak bisa juga berdiri dari duduknya karena kakinya yang sakit akibat tersandung batu. Nenek itu makin mendekat. Melihat si nenek mendekat, Risa berkata, buruan kalian lari, ucap Risa menyuruh Andre, Putri dan Tony untuk lari. Enggak Riz, kita nggak mungkin ninggalin lo, ucap Andre yang terus saja berusaha membantu Risa berdiri. Dre, gue mohon lo pergi. Cepat bawa Putri sama Tony untuk ke tempat yang aman. Gue bakalan selamat kok. Cepat pergi, ucap Risa terus menyuruh Andre pergi. Tapi Riz, ucap Andre, nggak ada tapi-tapian, cepat pergi. Oke Riz, gue akan pergi tapi gue akan datang buat nolong lo, ucap Andre. Setelah mengatakan itu, ia langsung menarik tangan Putri dan juga Tony langsung pergi meninggalkan Risa. Hahaha, ketangkap juga kamu Risa, ucap nenek itu sambil tertawa. Kasihan ya kamu, temanmu saja tidak peduli dengan kamu, mereka malah meninggalkan kamu, ucap nenek itu lagi. Nenek mau apa? Tanya Risa ketika nenek itu mulai mendekat kepadanya. Sekarang, ayo kamu ikut saya, ucap nenek itu sambil menyeret Risa. Lepasin saya nek, lepasin saya, ucap Risa yang berusaha melepaskan tangan nenek itu dari rambutnya. Nenek itu menyeret Risa dengan menarik rambut Risa, sehingga hal itu membuat Risa meringis kesakitan. Tidak, saya tidak akan melepaskan kamu, ucap nenek itu sambil terus menyeret Risa dan menyeret Risa ke rumahnya. Dan di sisi lain Andre, Tony dan Putri
sudah sampai di tempat yang aman. Akhirnya, nenek itu tidak mengejar kita sampai di sini, ucap Putri dengan nafas yang terengah-engah karena berlari tadi. Iya lo benar, ucap Tony. Ya sudah, kita kan sudah sampai di tempat yang aman. Kalian berdua tetap di sini. Gue mau pergi nyelamatin Risa, ucap Andre. Hah? Tapi Andre, itu sangat berbahaya buat lo, ucap Putri. Ya biarpun bahaya, gue harus tetap nyelamatin Risa. Gue gak mau Risa jadi tumbal nenek itu, ucap Andre. Iya Andre, kamu harus nyelamatin Risa sekarang juga. Nyawanya dalam bahaya sekarang, ucap suara Tiara yang tiba-tiba muncul. Tiara, kenapa sekarang kamu muncul? Kenapa tadi kamu gak nolongin Risa? Tanya Andre yang kesal dengan Tiara. Karena di saat mereka sedang butuh pertolongan, Tiara hilang entah kemana. Maaf Andre, aku gak bisa nolong kalian tadi. Hal itu karena pengaruh kalung yang ada di leher nenek jahat itu. Kalung? Maksud kamu apa Tiara? Tanya Andre tidak mengerti. Iya Andre, nenek jahat itu memakai kalung berwarna hijau di lehernya. Kalung tersebut adalah kalung yang memiliki kekuatan yang berguna untuk melindungi dirinya dari semua makhluk halus atau hantu seperti aku yang ingin membalaskan dendam kepadanya. Jika saja nenek itu tidak memiliki kalung pelindung itu, mungkin aku sudah membalaskan dendamku dari dulu kepadanya, dan mungkin sekarang dia sudah tidak ada di dunia ini karena aku bunuh, ucap hantu Tiara menjelaskan. Oh, jadi itu sebabnya kamu tidak bisa menolong kami tadi. Aku paham sekarang. Tapi gimana caranya agar kekuatan dari kalung nenek itu hilang? Kekuatan dari kalung nenek itu akan hilang jika kamu membakar kalungnya, Andre, ucap hantu Tiara. Oke, aku mengerti sekarang. Baiklah, kalau begitu aku harus segera pergi untuk menyelamatkan Risa sekarang, ucap Andre. Aku akan ikut bersamamu, Andre, karena terlalu berbahaya jika kamu pergi sendiri, ucap hantu Tiara. Oke Tiara, ucap Andre. Gue juga ikut ya Andre. Gue juga mau nolongin Risa. Gue gak mau sampai bidadari gue itu kenapa-napa, ucap Tony khawatir. Enggak Ton, lo gak usah ikut. Lo tunggu di sini saja sama Putri. Takutnya nanti jika kalian ikut itu ya akan lebih berbahaya, ucap Andre. Tapi Andre, ucap Tony. Gak ada tapi-tapian Ton. Ya sudah, gue pergi dulu. Kalian berdua jaga diri baik-baik ya, ucap Andre. Andre dan juga hantu Tiara pun langsung beranjak pergi meninggalkan mereka berdua. Andi, Raisa dan juga Tasya sudah selesai mengambil air suci bersama Mbah Jarwo. Akhirnya kita sudah selesai juga ambil airnya. Sekarang kita perlu bawa apa lagi Mbah? Tanya Tasya pada Mbah Jarwo. Sekarang kita tinggal mengambil beberapa botol ramuan itu, ucap Mbah Jarwo sambil menunjuk botol ramuan yang ada di depannya. Tapi untuk apa guna ramuan itu Mbah? Tanya Raisa. Nanti kalian juga akan tahu sendiri apa guna ramuan ini. Yang terpenting sekarang ayo kita pergi ke hutan itu, ucap Mbah Jarwo. Baik Mbah. Andi, Raisa, Tasya dan juga Mbah Jarwo pun segera menuju hutan. Di sisi lain nenek itu sudah sampai di rumahnya. Nenek itu mengurung Risa di kamar bawah tempat jasad cucunya berada dan menyekap Risa di sana. Sementara itu Andre dan juga hantu Tiara terus saja menelusuri hutan menuju rumah nenek itu. Setelah lama berjalan, akhirnya mereka sampai di rumah si nenek. Akhirnya kita sampai juga Tiara, ucap Andi berbisik, dan tentu saja didengar oleh hantu Tiara itu. Iya Andre, tapi kamu tunggu di sini, biar aku yang lihat ke dalam rumah. Secara kan aku tidak terlihat oleh nenek itu. Aku akan lihat apakah kita aman untuk masuk atau tidak, ucap hantu Tiara itu. Oke, baik Tiara, ucap Andre. Hantu Tiara pun kemudian langsung masuk ke dalam rumah sang nenek. Tiara tidak bisa dilihat oleh si nenek walaupun nenek itu memiliki kalung hijau yang sakti tersebut. Hal itu karena Tiara mempunyai kekuatan tersendiri dan ia tidak mau memperlihatkan wujudnya. Tiara masuk ke dalam rumah dan ia melihat nenek itu menyekap Risa di dalam kamar di mana pada waktu itu jasadnya nenek itu disimpan di sana.
Kamu akan menjadi tumbalku, Risa, ucap nenek itu sambil tertawa. Tidak, kamu tidak akan bisa menjadikan aku tumbal wanita biadab, ucap Risa marah. Kenapa tidak? Lihatlah sekarang dirimu yang terkulai lemah seperti ini. Teman-temanmu juga lari dan juga meninggalkanmu sendiri. Tapi tenang saja, aku akan mencari dan juga membawa mereka ke sini untuk menemanimu menjadi tumbal agar tidak kesepian, ucap nenek itu sambil tertawa. Dasar kau wanita biadab, tidak punya perasaan, kau gila, ucap Risa emosi. Gila? Kau baru tahu kalau aku gila. Bahkan aku lebih gila dari ini, ucap nenek itu sambil mencengkeram kuat wajah Risa dengan kedua tangannya. Lepaskan tangan kotormu itu dari wajahku, ucap Risa membentak nenek itu. Baiklah Risa sayang, kamu tunggu di sini ya. Aku mau menyiapkan persembahan dan juga ritual dulu. Kamu tunggu di sini dan jangan kemana-mana, ucap nenek itu sambil tertawa. Lalu ia beranjak pergi. Hantu Tiara yang mengintip dan juga mendengar percakapan nenek itu dari tadi pun bersuara setelah melihat nenek jahat itu pergi. Risa, Risa, ucap hantu Tiara mendekat dan berbisik ke arah Risa. Karena ia takut jika nenek itu mendengar bisikannya, nenek itu memang tidak bisa melihat wujud Tiara, tapi ia bisa mendengar suaranya seperti halnya Risa dan teman-temannya yang bisa mendengar suara Tiara. Apa kamu itu Tiara? Tanya Risa. Iya Risa, ini aku kesini bersama Andre. Kami akan menyelamatkan kamu, tapi Andre masih di luar. Aku mau memberitahunya kalau saat ini sudah aman untuk masuk ke rumah ini, ucap Tiara. Oke Tiara, kamu yang cepat ya. Nanti takutnya nenek itu kembali ke sini lagi. Iya Risa, ucap hantu Tiara. Hantu Tiara pun segera pergi keluar rumah untuk memberitahu Andre kalau sudah aman untuk masuk ke dalam rumah itu. Andre, ayo cepat kamu masuk. Ini sudah aman. Nenek itu sekarang sedang pergi untuk menyiapkan persembahan dengan ritualnya, ucap hantu Tiara. Baik Tiara, ucap Andre. Andre kemudian langsung masuk ke dalam rumah tua itu dengan hati-hati dan langsung pergi ke kamar di mana Risa disekap. Risa, ucap Andre. Saat melihat Risa disekap dan tidak berdaya seperti itu, Andre langsung memeluk Risa. Riz, lo gak apa-apa kan? Gue khawatir banget sama lo, ucap Andre yang masih memeluk Risa. Risa tertegun dan juga tercengang melihat Andre yang tiba-tiba saja memeluknya. Iya Andre, gue gak apa-apa kok, ucap Risa canggung. Andre tersadar dari kelakuannya yang memeluk Risa. Ia langsung melepaskan pelukannya. Maaf Riz, gue gak sengaja. Tadi gue khawatir banget sama lo, ucap Andre jadi salting. Iya, gak apa-apa kok Andre, ucap Risa. Apa kalian akan terus berbicara sampai nenek itu datang ke sini? Ucap suara hantu Tiara tiba-tiba. Mendengar suara itu, Andre langsung tersadar bahwa ia harus segera membawa Risa pergi dari rumah itu. Andre segera membuka semua ikatan pada tubuh Risa. Setelah semua ikatannya terbuka, ia langsung membantu Risa berdiri karena ia tahu kaki Risa masih sakit. Di saat mereka ingin keluar dari kamar itu, dan saat ingin melangkahkan kaki mereka keluar, mereka kaget karena ternyata di depan pintu sudah berdiri nenek kejam itu dengan senyum kejutnya. Risa dan juga Andre ini kaget karena tiba-tiba nenek jahat itu sudah berada di pintu dengan memegang persembahan yang ia bawa sambil tersenyum kecut. Sudah kuduga kau akan menyelamatkan temanmu dan akan membawanya pergi dari sini, ucap si nenek itu sambil kemudian menunjuk Andre. Tapi sayangnya sekarang kamu malah ketahuan dan malah membahayakan nyawamu sendiri, ucap nenek itu lagi. Sekarang kamu apa ha? Ucap Andre karena nenek itu berjalan mendekat kepadanya dan Risa. Nenek itu meletakkan persembahan yang ia bawa di atas meja dan berjalan ke dekat peti di mana jasad cucunya ada di sana. Lihatlah cucuku sayang, ini adalah 2 orang tumbal yang akan menyerahkan nyawanya untuk menghidupkanmu kembali,
ucap nenek itu sambil mengusap-ngusap kepala cucunya yang sudah meninggal tersebut. Dasar wanita gila, harusnya kamu menguburkan cucumu itu jika kamu sayang pada cucumu, bukan malah menyimpannya di dalam peti seperti itu, ucap Risa emosi melihat kelakuan nenek tersebut. Karena aku sayang, makanya aku akan menghidupkan cucuku kembali. Lagi pula cucuku meninggal seperti ini karena ulah masyarakat yang tinggal di sini dulu, ucap nenek itu geram karena mengingat kembali bagaimana cucunya itu meninggal. Tapi sekarang aku senang karena kalian mau menjadi tumbal cucuku. Timbal nenek itu sambil tertawa. Risa, Andre, cepat kalian pergi dari sini. Andre, kamu ambil kalung nenek itu dan lemparkanlah ke lilin api persembahannya itu. Maka aku akan bisa menghalangi dia dan kalian bisa kabur dari sini, ucap hantu Tiara yang berbisik kepada Andre dan Risa. Andre mengangguk, mengerti. Ia melepaskan Risa dari popongannya dan berlari dengan cepat ke arah nenek itu, lalu kemudian menarik kalung hijau yang ada di leher nenek itu dengan cepat dan melemparkannya ke api lilin persembahan yang dibawa nenek itu tadi. Ah, tidak, kalungku, kurang ajar kamu, ucap nenek itu dengan marah melihat kalung hijau yang selama ini jadi pelindungnya terbakar habis. Andre, cepat kamu bawa Risa pergi dari sini. Biarkan aku yang menghalangi nenek itu, ucap hantu Tiara. Andre kembali membopong tubuh Risa dan membawanya keluar dari rumah itu. Dan saat nenek itu ingin mengejar mereka, nenek itu tiba-tiba dihalangi oleh hantu Tiara. Mau kemana kalian? Jangan lari, ucap nenek itu. Kamu tidak akan bisa menghalangi mereka untuk pergi, ucap hantu Tiara. Siapa kamu? Siapa yang berbicara denganku? Ucap nenek itu. Nenek jahat itu tidak bisa melihat siapa yang berbicara kepadanya sekarang. Aku Tiara, anak yang kamu bunuh dan kamu sembunyikan jasadnya di kamar ini, ucap hantu Tiara. Oh, jadi kamu hantu yang menolong mereka? Kurang ajar kamu, berani-beraninya kau menghalangi rencanaku, ucap nenek jahat itu dengan marah. Iya, aku yang membantu mereka. Tapi sekarang kau tidak akan bisa mengejar mereka karena aku yang akan menghalangimu, ucap hantu Tiara. Hantu Tiara langsung menggunakan kekuatannya dan membuat nenek itu melayang di awang-awang, lalu langsung mengambaskan nenek jahat itu ke lantai. Aduh, sakit sekali badanku, dasar hantu sialan, ucap nenek itu sambil memegang badannya yang terasa amat remuk. Di saat hantu Tiara sedang menghalangi nenek itu, Risa dan juga Andre terus berusaha berlari dari sana agar mereka tidak tertangkap oleh nenek itu kembali. Dan di sisi lain Tony dan juga Putri merasa cemas dan ketakutan karena hari sudah semakin gelap. Aduh, hari udah mau gelap ini, gimana ini Ton? Gue takut, ucap Putri sambil memegang tangan Tony. Gue juga takut Put, sebentar lagi pasti banyak hantu yang lewat di sini. Kan hari sudah mulai gelap, ucap Tony ketakutan. Ah Tony, lo jangan ngomong gitu dong, lo bikin gue takut aja nih, ucap Putri semakin ketakutan. Ya gue kan ngomong apa adanya Put, kan kalau gelap hantu-hantu di sini kan pasti pada keluar dari sarangnya, ucap Tony takut. Dan benar saja di saat mereka berdua sibuk memperhatikan di sekitar mereka, tiba-tiba saja muncul di hadapan mereka sosok makhluk halus yang lumayan seram. Ah, setan, pagek mereka berdua. Mereka langsung berlari tergopoh-gopoh dan tidak memikirkan hal sekitarnya. Mereka berlari tanpa tahu arah kemana mereka akan pergi. Dan di saat mereka berlari, mereka tidak melihat ke depan mereka. Hingga akhirnya mereka menabrak seseorang, dan mereka berdua langsung terjatuh ke tanah akibat menabrak orang itu. Begitu juga dengan orang yang mereka tabrak juga terjatuh ke tanah. Wah, setan, tolong jangan ganggu kami berdua gak mau mati, ucap mereka berdua sambil menutup mata mereka dan tidak mau melihat siapa yang menabrak mereka itu. Tony, Putri, ucap orang yang mereka tabrak. Tony dan juga Putri merasa sepertinya ia mengenali suara orang yang menyebut namanya itu.
Mereka berdua langsung menongak dan mereka terkejut ternyata yang mereka tabrak adalah Andre dan Risa. Andre, Risa, wah syukurlah kami ketemu kalian, ucap Putri bangkit dari jatuhnya. Begitu juga dengan Tony dan Andre dan juga Risa. Kalian berdua, kenapa? Kenapa kalian berlari-lari seperti itu? Ada apa? Tanya Andre. Wah, kita habis lihat setan, Andre. Setannya serem banget. Tapi kita bersyukurlah bisa ketemu kalian di sini. Loh, Riz, akhirnya lo selamat juga dari nenek itu. Lo nggak apa-apa kan? Tanya Putri yang langsung beralih memperhatikan Risa. Ya, gue nggak apa-apa kok. Untung tadi Andre nolongin gue. Aduh, Risa, aku khawatir banget sama kamu. Tadi aku mau ikut nolongin kamu, tapi nggak dibolehin sama Andre, ucap Tony karena ia merasa malu sama Risa. Ia ngaku suka sama Risa, tapi bukan ia yang menyelamatkan Risa. Ya, kalau gue biarin lo ikut, yang ada kan bahaya, ucap Andre membela diri. Ya sudah, jangan berdebat. Yang penting sekarang Risa nggak apa-apa, ucap Putri menengahi mereka berdua. Sekarang kita harus pergi kemana? Secara kan sekarang udah gelap, ucap Risa. Iya ya, kalau kayak gini kita susah untuk pergi dari sini. Kita kan nggak lihat apa-apa, ucap Tony. Oh iya, coba gue lihat deh, itu di tas gue. Gue kayaknya bawa senter ke sini, ucap Putri sambil membuka tasnya dan benar ia membawa senter. Gimana Put? Ada senternya? Tanya Andre. Iya, ada nih, ucap Putri yang mengeluarkan senter dari tasnya. Oh iya, tapi sekarang kita harus pergi kemana? Tanya Putri lagi. Mendingan kita pergi ke tempat tadi deh, di mana portal jalan keluar dari hutan ini berada. Mana tahu Andi, Raisa dan Tasya berhasil membawa Mbak Jarwo ke sini, ucap Andre. Iya, ide bagus itu Andre. Tapi ucapan Putri tergantung. Tapi kenapa Put? Tanya Risa. Ya gue takut kalau kita jalan ke sana, soalnya kan sekarang udah malam. Pasti nanti kita banyak temuin sosok-sosok hantu yang serem di sini, ucap Putri ketakutan. Iya lo benar Put. Barusan kan kita juga habis lihat setan. Ih, serem banget lagi, ucap Tony takut. Udah kalian gak perlu takut. Kita kan sama-sama. Lagi pula kita kan gak ganggu mereka. Jadi kenapa kita harus takut? Ucap Andre menenangkan mereka. Iya sih Andre, tapi kan yang namanya takut ya tetap takut Andre, ucap Tony. Sudahlah Ton, lo gak usah banyak cincong deh. Lagi pula kan gak ada juga kok hantu yang mau lirik ke lo, ucap Risa kesal. Kok kamu gitu sih sama aku? Ucap Tony dengan wajah sedih yang dibuat-buat. Ya habisnya lo tuh jadi cowok penakut banget, ucap Risa kesal. Sudah deh, yang penting ayo kita pergi sekarang. Nanti keburu nenek itu ngejar kita lagi, ucap Andre. Mereka berempat pun segera berjalan menelusuri hutan dan pergi ke arah timur, agar mereka bisa sampai di portal jalan keluar hutan ini berada. Riz, kaki lo masih sakitan? Tanya Andre. Iya kaki gue masih sakit nih, tapi gue masih bisa jalan kok. Riz, mendingan lo gue gendong aja ya. Gue gak tega lihat lo jalan sambil kesakitan kayak gini, ucap Andre yang kasihan dengan Risa. Gak usah Andre, gue bisa jalan kok. Lagi pula kan badan gue berat kalau lo gendong, ucap Risa sambil tertawa. Gak apa-apa kok Riz, lagi pula badan lo kan kurus gitu, jadi gak mungkin berat lah, ucap Andre dan ia langsung menaikkan badan Risa ke punggungnya. Andre, lo apa-apaan sih? Turunin gue bisa jalan kok, ucap Risa kaget karena Andre tiba-tiba saja menggendong dirinya. Enggak, gue gak bakalan nurunin lo. Mendingan sekarang lo diam Riz. Ya karena gue gak bakalan nurunin lo, ucap Andre. Loh tapi Andre, ucap Risa. Gak ada tapi-tapian Riz, gue kuat kok, percaya deh sama gue. Andre, lo kok gendong Risa sih? Turunin, biar gue aja yang gendong, ucap Tony cemburu melihat Risa digendong oleh Andre. Enggak, lo gak akan kuat, biar gue aja. Lagi pula lo kan lemah,
ucap Andre menyindir Tony. Gue gak lemah. Kalau buat Risa mah gue jadi kuat, ucap Tony. Kok kalian jadi ribut gara-gara masalah gendong Risa sih? Lo juga Ton, biar Andre aja yang gendong Risa. Dia kan lebih kuat dari lo. Mendingan lo gendong gue aja sekarang, ucap Putri sambil tersenyum manis ke Tony. Galak gue gendong lo Put. Yang ada ntar badan gue remuk, ucap Tony kesal. Hahaha, kalian ini mendingan sekarang ayo kita jalan. Kapan nyampainya nih kalau kita ribut terus begini, ucap Risa. Mereka berempat pun segera berjalan menelusuri hutan agar mereka bisa cepat juga sampai di portal jalan keluar dari hutan ini. Di saat mereka semua masih dalam perjalanan menuju portal, tiba-tiba saja muncul sosok menyeramkan menghadang mereka. Setan, ucap Tony yang langsung bersembunyi di belakang Andre. Begitu juga dengan Putri, Risa dan juga Andre pun juga kaget. Risa langsung turun dari gendongan Andre. Andre, gue takut nih, hantunya serem banget dan bau lagi, ucap Putri yang bersembunyi di belakang Andre sambil memegang erat tangan Andre. Gue juga takut Dre, ucap Tony yang juga memegang tangan Andre sebelah lagi. Risa berusaha berjalan ke depan dan berdiri tepat di depan hantu tersebut. Kami di sini nggak ganggu kamu, jadi tolong jangan ganggu dan halangi jalan kami, ucap Risa secara tegas kepada hantu tersebut yang tepat berada di depannya. Riz, kamu jangan dekat-dekat dengan hantu itu deh, bahaya Riz, ucap Andre yang langsung menarik tangan Risa dan membawanya agar menjauh dari hantu seram tersebut. Hahaha, kalian memang tidak menggangguku, tapi aku sangat suka mengganggu manusia. Apalagi aku mencium bau daging segar dari tubuh kalian. Ucap hantu seram tersebut sambil terus tertawa. Apa? Jadi kamu ingin memakan kami? Enggak, Andre, gue gak mau mati dimakan hantu itu, ucap Putri yang sangat ketakutan. Hantu menyeramkan itu kemudian terus mendekat maju kepada mereka berempat. Risa, Andre, Tony, dan Putri melangkah mundur. Kamu mau apa? Tolong, kami mohon jangan ganggu kami, ucap Andre yang berusaha menghalangi hantu tersebut. Di saat hantu tersebut ingin mencengkeram mereka, tiba-tiba, jangan, teriak seseorang. Risa dan teman-temannya langsung menoleh ke semua arah namun tidak melihat apa-apa. Tapi Risa mendengar suara itu tidak asing lagi di telinganya. Tiara, itu kamu kan? Ucap Risa memastikan kalau suara yang ia dengar adalah suara Tiara. Iya Risa, ini aku. Kamu pergilah, biar aku yang menghadapi hantu sialan ini, ucap hantu Tiara dengan entengnya. Tapi gimana dengan nenek jahat itu Tiara? Tanya Andre. Dia tadi pingsan karena aku membahaskan tubuhnya ke lantai. Jadi kalian cepetan pergi, takutnya nenek itu nantinya dia sadar dan mengejar kalian lagi, ucap hantu Tiara. Baik Tiara, ucap mereka semua. Woi, kalian tidak bisa lari dariku, ucap hantu seram itu mencegah Risa dan teman-temannya untuk lari. Kalian cepetan pergi, biar aku yang hadapi dia, ucap Tiara menyuruh Risa dan juga teman-temannya pergi. Tanpa aba-aba, Andre dengan cepat kembali menggendong Risa. Andre, kamu apa-apaan? Ucap Risa terkejut karena Andre kembali menggendong tubuhnya tiba-tiba. Udah Riz, kamu tenang aja, jangan protes. Sekarang ayo cepat kita pergi, ucap Andre. Risa hanya bisa diam. Ia juga tidak bisa berkata apa-apa karena di kondisi genting seperti ini tidak baik untuk berdebat dengan Andre. Lagi pula kakinya juga masih sakit untuk berjalan apalagi berlari. Hei, kenapa kamu menghalangiku untuk menangkap mereka? Mereka itu adalah santapanku, ucap hantu seram itu. Aku tidak akan membiarkanmu menyentuh teman-temanku. Mereka itu teman-temanku. Jika kau berani menyentuhnya, kau akan berhadapan denganku, ucap hantu Tiara. Kau memang sialan. Aku sudah lama di hutan ini dibandingkan dirimu, dan kau berani-beraninya untuk menghalangiku untuk menangkap mangsaku, ucap hantu seram itu marah. Hei, coba kau pikir, dulu kau itu sama sepertiku.
tidak memakan manusia seperti ini. Tapi karena pengaruh kekuatan gaib nenek itu, kau menjadi seperti hantu kanibal yang suka makan orang. Tolong sadarlah, ucap hantu Tiara. Aku tidak peduli, aku akan mengejar mereka, ucap hantu seram itu. Dan ia tiba-tiba menghilang entah kemana. Aduh, gimana ini? Dia memang sudah sangat terpengaruh dengan kekuatan nenek jahat itu. Tidak. Aku tidak bisa membiarkannya pergi. Aku harus menolong Risa dan juga teman-temannya. Karena kan pada malam hari ini ya akan ada banyak hantu kanibal yang seperti dia yang akan mencari mangsa, ucap hantu Tiara dengan dirinya. Ia langsung menghilang dan pergi untuk menyelamatkan Risa dan teman-temannya. Aduh, sakit sekali badanku. Dasar hantu sialan, ucap nenek kejam itu yang sadar dari pingsannya. Aku harus segera mencari anak-anak kota itu. Aku tidak ingin mereka bisa keluar dari sini, dan aku akan gagal untuk membangkitkan cucuku, ucap nenek jahat itu bangkit dari lantai dan pergi mencari Risa dan teman-temannya. Aduh, capek banget lari. Akhirnya hantu seram itu gak ngejar kita, ucap Tony sambil menoleh ke belakang. Iya Ton, ucap Andre dengan napas terengah-engah. Guys, hari ini udah makin larut ini. Senternya juga udah mau redup, kayaknya baterai senternya mau habis. Gimana ini? Tanya Putri. Aduh, ini benar-benar gawat. Kalau senter itu mati, gimana caranya kita bisa melihat jalan untuk sampai ke portal? Kan ini gelap sekali, ucap Andre. Kalian gak usah kepikiran yang enggak dulu. Kita lanjut aja, moga-moga senter ini gak mati, ucap Risa menenangkan mereka. Iya Riz, ya sudah, ayo jalan lagi. Di saat mereka baru melangkah, tiba-tiba sosok hantu menyeramkan tadi itu muncul di hadapan mereka kembali. Andre, hantu seram itu muncul lagi, ucap Putri yang segera menutup kedua matanya dengan tangan. Tony malah memeluk Putri dan menutup matanya dengan bersembunyi di belakang tubuh Putri. Hahaha, aku temukan kalian. Kalian tidak akan bisa kabur. Kalian akan menjadi santapanku, ucap hantu seram itu. Aduh, gimana ini Dre, ucap Risa. Kita lari, ayo lari, ucap Andre yang berlari dengan keadaan masih menggendong Risa. Ayo Ton, lari. Lo ngapain masih meluk gue? Ayo lari, ucap Putri yang melepaskan pelukan Tony dari badannya dan langsung menarik tangan Tony dan lari meninggalkan hantu seram itu. Hei, mau kemana kalian? Kalian tidak akan bisa lari dari sini, ucap hantu seram itu. Di saat mereka semua berlari, tiba-tiba mereka, yaitu langkah mereka terhenti dan melihat di depan mereka ada segerombolan hantu yang berwajah seram dan mempunyai luka yang sama seperti hantu seram tadi. Aduh Dre, mereka ada banyak Dre, gimana ini? Ucap Putri ketakutan dan panik. Kita balik arah, ucap Andre. Dan di saat mereka berbalik ternyata di belakang mereka ada hantu seram yang tadi tersenyum menyeringai. Mereka lihat ke samping kiri dan kanan, mereka juga ada banyak hantu dan makhluk halus lainnya. Aduh Dre, gimana ini Dre? Kita dikepung oleh setan, ucap Tony panik dan ketakutan. Sekarang kalian mau lari kemana lagi? Kalian tidak akan bisa kemana-mana. Kalian akan menjadi santapan kami, ucap hantu seram tadi sambil tertawa. Wah, gue gak mau jadi santapan hantu seram itu. Gue masih mau hidup. Gue gak mau mati konyol di sini, ucap Putri menangis histeris. Gue juga gak mau mati di sini. Tolong, ucap Tony menangis histeris sama seperti Putri. Kita gak bakalan mati, kita bakalan selamat, ucap Andre yang berusaha menenangkan mereka berdua. Risa, ucap hantu Tiara tiba-tiba muncul. Tiara, tolong kami. Tenang Riz, kalian gak usah panik. Kalian santerin aja mata hantu itu satu-satu, maka mereka akan merasa matanya pedih karena mereka takut cahaya, ucap hantu Tiara memberitahu kelemahan-kelemahan hantu seram tersebut. Oke kalau begitu, ucap mereka.
Putri pun langsung menyenter mata hantu seram tersebut dengan senter yang ia pegang. Hal itu sontak saja membuat para hantu seram yang seperti kanibal tersebut meringis kesakitan karena matanya itu perih. "Wah, sakit sekali. Dasar anak-anak sialan," ucap para hantu tersebut. "Sekarang, ayo cepat kalian lari," ucap hantu Tiara. "Ayo lari," ucap Andre. Mereka semua langsung berlari sekencang-kencangnya, meninggalkan hantu seram yang kesakitan tersebut. "Andre, lo pasti capek, Andre. Turunin gue sekarang," ucap Risa karena ia merasa kasihan melihat Andre yang dari tadi terus menggendong dirinya. "Enggak, Ris, gue gak capek kok," ucap Andre yang terus berlari sambil menggendong Risa. "Tapi Andre, udah Ris, lo diem. Gue gak mau berdebat sekarang," ucap Andre di sela-sela larinya. "Kita kemana nih?" tanya Putri. "Kita sembunyi di balik semak-semak itu aja," ucap Andre dengan mereka semua pun langsung bersembunyi di balik semak-semak yang ada di hutan itu. Di sisi lain, Andi, Raisa, Tasya, dan Bacarwo sudah sampai di hutan belantara, hutan gaib tempat Risa dan teman-temannya yang lain masih berada. "Akhirnya kita sampai juga," ucap Raisa. "Iya Raisa. Oh iya Mbah, sekarang kita langsung masuk aja ke portal ini lagi atau gimana?" tanya Andi. "Iya, kita semua langsung masuk saja," ucap Bacarwo. Mereka semua pun langsung melangkahkan kakinya menuju portal tersebut dan langsung tiba kembali di dalam hutan terlarang itu. "Loh Mbah, kok di sini malam? Perasaan tadi kita sebelum masuk hutan ini harinya masih siang," ucap Tasya heran. "Hutan ini memang begini. Waktu di sini akan jauh lebih cepat berputar menjadi malam karena ini adalah alam makhluk lain dan otomatis waktu di sini akan lebih cepat malam. Dan waktu siang itu akan terasa sebentar dibanding waktu malam yang begitu lama," ucap Bacarwo menjelaskan. "Oh, jadi gitu ya Mbah," ucap mereka mengerti. Tapi Risa dan juga yang lainnya, perasaan tadi kan pas kita pergi mereka masih berada di sini," ucap Raisa. "Iya ya, pergi kemana mereka?" ucap Andi. "Kalau begitu, ayo kita cari teman-teman kalian, karena saya merasa mereka sekarang dalam bahaya," ucap Mbak Jarwo. Mbak Jarwo, Andi, Raisa, dan Tasya pun segera pergi dari sana untuk mencari Risa dan teman-temannya yang lainnya. "Kita akan aman bila kita bersembunyi di sini," ucap Andre. "Iya Andre, tapi sekarang tolong lu turunin gue Andre." Iya gue lupa." Andre pun langsung menurunkan Risa dari punggungnya. Mereka bersembunyi di balik semak-semak sambil mengintip-ngintip dari semak tersebut untuk melihat apakah hantu seram tadi masih mengejar mereka atau tidak. Tiba-tiba saat mereka semua tengah mengintip, hantu Tiara pun muncul dan berkata, "Kalian di sini berhati-hatilah, karena hantu seram tadi masih mengejar dan juga mencari kalian," ucap hantu Tiara. "Iya Tiara, terima kasih karena kamu sudah menolong kami. Kami tidak tahu nasib kami akan seperti apa tadi jika kamu tidak segera datang untuk menolong kami," ucap Risa. "Iya Risa, sama-sama." Riz, kaki lo masih sakit?" tanya Andre. "Iya masih sakit Andre." "Kalau begitu biar gue urut ya. Gue kebetulan ada minyak urut nih di tas," ucap Andre. "Boleh Andre, tapi emangnya lo bisa ngurut?" tanya Risa. "Iya gue bisa kok, dan dijamin kaki lo bakalan sembuh setelah gue urut," ucap Andre cengengesan. "Heleh, gue gak percaya lo bisa ngurut. Lagi pula mana mungkin lo bawa minyak urut ke sini," ucap Tony yang dari tadi sudah merasa kesal dengan Andre karena ia tidak suka Risa diperhatikan oleh Andre seperti itu. "Terserah lo mau percaya atau enggak, yang pasti gue bisa ngurut. Dan ya iyalah, gue bawa minyak urut soalnya kan gue orangnya waspada. Karena pas mau pergi ke sini gue kepikiran kita kan akan mendaki hutan. Nanti kan kalau jatuh gimana? Ya maka dari itu gue sengaja bawa minyak urut. Oh iya Riz, mendingan sekarang lo lurusin kaki lo biar gue urut yang sakit," ucap Andre. Risa pun segera meluruskan kakinya yang sakit itu.
Dan Andre segera memberi minyak urut pada kaki Risa dan mulai mengurutnya. Aduh, sakit Andre, ucap Risa meringis kesakitan. Tahan Riz, kaki lo ini kesleo dan kaki lo juga membiru Riz. Karena batu waktu itu ya makanya sakit, ucap Andre. Iya Andre, tapi pelan-pelan ya, sakit banget ini soalnya. Iya sayang, ucap Andre. Apa lo Andre? Lo ngomong apa? Tanya Risa. Enggak kok, gue gak bilang apa-apa, ucap Andre gelagapan. Oke lah, ucap Risa. Nenek jahat itu terus berjalan menelusuri hutan, dan di saat ia memerhatikan semua arah hutan tersebut, ia mendengar ada suara tawa yang sepertinya sangat ia kenal. Suara siapa itu? Sepertinya aku mengenal suara itu. Iya, itu kan suara anak kota itu. Berarti mereka ada di sekitar sini, gumam nenek itu. Nenek itu pun langsung melihat ke semua arah hutan, dan ia merasa suara yang tadi ia dengar berasal dari semak-semak yang ada di depannya. Dengan langkah hati-hati ia berjalan mendekati semak tersebut, dan ia melihat ada Risa dan teman-temannya di balik semak-semak tersebut. Hahaha, akhirnya aku temukan kalian lagi, ucap nenek itu dengan senang hati, karena pada akhirnya ia bisa juga menemukan Risa dan teman-temannya. Risa, Andre, Tony, dan Putri sontak saja terkejut karena tiba-tiba nenek itu berada di semak-semak tempat mereka bersembunyi. Nenek, ucap Putri dengan kaget. Hahaha, sekarang kalian mau kemana lagi ya? Kalian sudah kutemukan dan ku pastikan sekarang kalian tidak akan bisa pergi kemana-mana lagi, ucap nenek itu sambil tersenyum licik. Gimana ini Dre? Gimana ini? Tanya Putri. Kita lari, ucap Andre. Di saat mereka ingin kabur dan berbalik arah ke belakang mereka, tiba-tiba ada sosok hantu menyeramkan tadi di belakang mereka. Aduh, gawat nih. Ada hantu seram kanibal itu lagi, ucap Tony panik. Hahaha, gak bisa kemana-mana lagi kan kalian, ucap nenek itu sambil tertawa. Sekarang, ayo kalian serahkan diri kalian kepadaku, atau kalian ingin dimakan oleh hantu kanibal itu, ucap nenek itu dengan tersenyum licik. Enggak, kami gak akan pernah mau menyerahkan diri kami sama kamu wanita iblis, ucap Risa. Kamu ini anak yang patang kala ya Risa. Sudah serahkan saja dirimu, ucap nenek itu sambil tertawa. Kalau kalian tidak mau menyerah juga, maka aku akan suruh hantu kanibal itu memakan kalian, timbal nenek itu lagi. Gawat, Risa dan juga teman-temannya sekarang dalam bahaya. Aku harus segera menolongnya, gumam hantu Tiara yang dari tadi memperhatikan Risa. Dan di saat ia memikirkan bagaimana cara untuk menolong Risa, tiba-tiba hantu Tiara melihat dari kejauhan segerombolan orang yang sedang berjalan. Hantu Tiara pun semakin mendekat ke segerombolan orang tersebut, dan ia melihat segerombolan orang yang berjalan tersebut adalah Andi, Tasya, Raisa, dan ada Mbak Jarwo juga. Hantu Tiara pun segera menghampiri mereka. Andi, ucap hantu Tiara memanggil Andi. Hal itu sontak saja membuat Andi melihat ke segala arah hutan itu untuk melihat siapa yang memanggil namanya. Namun, ia tidak melihat siapapun. Andi, ini aku Tiara. Hah, Tiara? Tiara, kebetulan aku ketemu sama kamu. Risa dan juga teman-teman yang lain di mana? Tanya Andi. Mereka ada di sana, di balik pohon besar ini, di dekat semak-semak. Mereka dalam bahaya sekarang. Ayo cepat, kalian tolong mereka, ucap hantu Tiara. Apa? Iya Andi, cepat ke sana dan bawa Mbak Jarwo. Mereka sedang dikepung oleh nenek jahat itu dengan hantu seram kanibal itu, ucap hantu Tiara. Mendengar hal itu, Mbak Jarwo dan juga Tasya pun segera bergegas ke sana. Sesamanya di sana, mereka melihat Risa, Andre, Putri, dan juga Tony dikepung oleh nenek jahat itu dan hantu seram tersebut. Risa, ucap Andi berteriak memanggil nama Risa, dan itu membuat Risa, Andre, Putri, dan Tony menoleh ke arah mereka. Andi, ucap Risa. Andi, Mbak Jarwo, Raisa, dan Tasya pun berjalan ke dekat Risa.
Syukurlah kalian sudah kembali ke sini. Oh, ini Mbak Jarwo ya? Ucap Risa yang merasa lega. Akhirnya Andi datang dengan membawa Mbak Jarwo yang pasti akan menolong mereka. Iya Riz, ini Mbak Jarwo. Jadi sekarang kalian tenang saja, karena Mbak Jarwo akan menolong kita, ucap Andi. Jarwo, kenapa kamu di sini? Ucap nenek jahat itu, karena ia melihat ada Mbah Jarwo bersama teman-teman Risa. Iya, aku ada di sini sekarang Murti. Kamu jangan keterlaluan. Kenapa kamu tidak sadar-sadar juga? Ucap Mbak Jarwo. Jarwo, tolong jangan coba-coba ikut campur urusanku, ucap nenek itu. Aku akan ikut campur urusanmu karena ini akan membahayakan nyawa orang banyak, ucap Mbak Jarwo. Jika kau coba-coba ikut campur, maka aku akan menyuruh para budaku, hantu kanibal itu, untuk memakan kalian semua hidup-hidup di sini, ucap nenek jahat itu. Aku tidak takut. Andi, kamu pergilah dari sini. Bawa teman-temanmu. Biar Mbah yang akan menghadapi nenek Murti itu, ucap Mbak Jarwo untuk menyuruh Andi dan juga yang lainnya untuk pergi. Tapi Mbah, kami tidak mungkin meninggalkan Mbah untuk melawan nenek itu sendirian, ucap Andi dan diangguki oleh teman-temannya yang lain. Kalian gak perlu khawatir. Gak perlu mengkhawatirkan si Mbah. Sekarang cepat kalian pergi dan cari tempat yang aman, ucap Mbak Jarwo. Oh iya, kalian bawa air ramuan itu, karena itu akan menyelamatkan kalian dari para hantu penunggu di hutan ini, ujar Mbak Jarwo lagi. Baik Mbah, ucap mereka semua kompak. Mereka semua langsung berlari meninggalkan Mbak Jarwo dan nenek jahat itu. Hei, jangan lari kalian. Hei para hantu sialan, cepat kalian kejar mereka. Tangkap mereka untukku, ucap nenek jahat itu kepada hantu seram kanibal. Para hantu seram kanibal tersebut langsung mengejar Risa dan teman-temannya, sementara Mbak Jarwo menghalangi nenek jahat itu untuk tidak pergi juga mengejar Risa dan teman-temannya. Kalau kau ingin mengejar mereka, kau langgahi dulu jasadku Murti, ucap Mbak Jarwo. Jangan menghalangiku Jarwo, ucap nenek jahat itu. Ia langsung mengeluarkan sebuah benda bulat dan membaca mantra-mantra. Lalu dengan cepat nenek itu melemparkannya ke arah Mbak Jarwo. Saat benda itu mengenai badan Mbak Jarwo, tiba-tiba Mbak Jarwo merasa kesakitan. Ah, panas, panas. Apa yang kau lakukan pada aku Murti? Ucap Mbak Jarwo berteriak kesakitan. Hahaha, itu adalah benda keramat dari iblis hutan sana, yang apabila terkena tubuh maka akan langsung merasakan sakit. Sakit kan? Makanya jangan coba-coba menghalangiku, ucap nenek jahat itu. Dan ia langsung pergi dari sana untuk menyusul Risa dan teman-temannya. Sementara hantu Tiara yang melihat kejadian itu. Ada apa Mbah? Apa aku bisa menolongmu? Ucap hantu Tiara. Cepat tolong, kau ambil ramuan yang ada di dalam sakuku ini dan siramkanlah pada tubuhku, ucap Mbak Jarwo. Meskipun hantu Tiara tidak terlihat, namun ia bisa melakukan apa saja. Ia langsung mengambil ramuan yang ada di dalam saku Mbak Jarwo dan menyiramkannya pada tubuh Mbak Jarwo. Sehingga pada saat tubuh Mbak Jarwo terkena ramuan itu, tubuhnya tidak terasa kepanasan lagi. Terima kasih Tiara, karena kau telah menyelamatkanku dari kekuatan mantra jahat Murti itu, ucap Mbak Jarwo. Iya Mbah, sekarang ayo kita susul nenek jahat itu Mbah, ucap Tiara. Ayo, ucap Mbak Jarwo, dan Mbak Jarwo dan hantu Tiara pun segera menyusul nenek jahat itu. Dan cerita pun akhirnya bersambung lagi ke part yang selanjutnya ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, kalian saksikan di video terbaru selanjutnya dari channel ini. Makanya untuk kalian yang belum subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini ya teman-teman. Sekian video ini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Pokoknya jangan lupa tetap stay tune terus di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.